Apa kau tuli? Area ini dibersihkan. Jika kau tidak keluar, aku akan membunuhmu. Kau mengganggu urusanku. Bos? Apa kau baik-baik saja, bos? Bajingan, kau penjual ikan bau. Kau berani melawan? Saudara-saudara, bunuh dia. Bos? Jika kau berani mengganggu urusanku lagi, mati. Penjual ikan bau. Kepala keluarga Chen akan menyambut. Sosok penting. Beraninya kau melanggar perintah kepala keluarga Chen. Tidakkah kau takut? Mati tanpa tempat pemakaman? Keluarga Chen. Chen Yuantong. Benar. Ini adalah keluarga Chen. Apa kau takut sekarang? Hanya keluarga Chen belaka. Apa nilainya? Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Keluarga Chen adalah sosok berpengaruh di Yunzhou. Di area ini, mereka memegang kekuasaan mutlak. Didukung oleh Daxia, Dewi Dokter, Yan Woshuang. Bukanlah berlebihan untuk mengatakan, kekuatan mereka mencapai langit. Aku memberitahumu. Beraninya seekor semut belaka bersikap kurang ajar padaku, bahkan jika Chen Yuantong sendiri ada di sini, dia tidak akan berani bertindak seperti ini. Kelancangan. Chen Yuantong, kepala keluarga Chen. Kau berani tidak menganggapku Chen? Di matamu? Apakah ini cara Ye Wushuang mengajarimu bersikap? Berani sekali. Nama besar Dewi Dokter adalah sesuatu yang bisa kau sebut begitu saja? Nah, jika kau menyinggungku Chen Yuantong, aku mungkin masih menunjukkan keringanan. Tapi, Dewi Dokter Ye telah menganugerahkan kepada seluruh keluargaku anugerah kelahiran kembali. Selain itu, dukungan terus-menerus nyala yang membawa keluarga Chen pada statusnya hari ini. Sekarang, jika kau berani menyinggungnya lagi, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku tidak akan bisa mengampunimu. Bahkan jika Ye Wushuang ada di sini. Anjingnya. Aku akan tetap memukulnya. The film was translated and narrated by M Media. Anak muda, kau benar-benar tidak tahu keberadaan macam apa Dewi Dokter Ye itu. Apakah kau tahu mengapa aku membersihkan area di sini hari ini? Aku ingin mendengar detailnya. Dewi Dokter Ye akan tiba secara pribadi, datang ke sini untuk mengunjungi adik laki-lakinya. Adik laki-laki Dewi Dokter Ye memiliki status khusus dan tidak ingin diganggu. Oleh karena itu, keluarga Chen-ku terikat kewajiban dan harus membersihkan area untuknya. Apa? Kakak ketigaku akan datang. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apakah kau mencoba menyiratkan bahwa kau adalah adik laki-laki Dewi Dokter Ye? Itu benar. Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini? Omong kosong belaka. Orang macam apa Dewi Dokter Ye itu? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki adik laki-laki yang begitu rendahan? Kau berani menyamar sebagai adik laki-laki Dewi Dokter Ye? Jika kau tidak mati, langit tidak akan mentolerirnya. Pengawal, patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Ketika Dewi Dokter Ye tiba, kita akan menanganinya secara terpisah. Beraninya kau? Li Qingchen, seorang wanita dari Qingchen Group. Chen Yuantong memberi hormat kepada Dewi Dokter Ye. Chen Yuantong, Ye Wushuang, tadi pilah Daxia. kaki siapa yang baru saja kau katakan akan kau patahkan? Melapor kepada Dokter Dewa Ye. Hanya penjual ikan bau ini. Dia menolak untuk pergi. Mengatakan bahwa Anda akan datang. Dan bahkan menyamar sebagai adik laki-laki Anda. Benar-benar kurang ajar. Dia pantas mati. Saya akan segera menanganinya. Pengawal, eksekusi dia di tempat. Siapa yang bilang dia penipu? Xiao Feng. Lama tidak bertemu. Mengapa kau di sini? Dia sebenarnya adalah adik laki-laki Dokter Dewa Ye. Dokter Dewa Ye Tuan Shen, ini semua salahku. Aku buta terhadap kepentinganmu. Mohon maafkan aku. Maafkan aku. Kau kurang pertimbangan. Menyinggung adik laki-laki saya. Xiao Feng, katakan padaku bagaimana dia harus dihukum. Bukan apa-apa. Mengenai dia, dia hanya ingin menangani masalah dengan benar. Tahan dirimu lebih banyak di masa depan. Terima kasih Tuan Shen. Keluar. Ya, Mengenai insiden hari ini, jika kau berani mengungkapkan bahkan setengah kata pun, kau mati. ya.
Cepat pergi. Pergi. Xiao Feng, kau awalnya adalah penerus Balai Naga. Di atas 10.000 orang. Demi Su Yushan itu, kau bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk mencari uang, mencuci, memasak, dan menghidupi seluruh keluarganya. Kakak ketiga tidak yakin. Kakak ketiga, sudah kukatakan padamu, aku datang ke dunia fana untuk berkultivasi. Biarkan aku mengatakannya lagi, semua yang kulakukan untuk Yushan adalah kehendak bebasku sendiri. Kau tidak mengerti. Ini adalah cinta. Lagi pula, aku sudah menembus alam dewa, dan aku bersiap untuk secara resmi mengambil alih Balai Naga. Untuk menjadi penguasa Balai Naga, maka aku akan memberi Yushan kejutan. Aku akan mempersiapkan era yang gemilang dan makmur untuknya. Namun, kakak tertua sedang bertarung di luar lagi, mengenai suksesi Anda, mengenai upacara The agung film Balai was Naga. translated Kakak tertua and berkata, narrated by dia M. akan Media. menanganinya sendiri ketika dia kembali. Aku tahu itu. Kakak sulung masih yang paling masuk akal. Xian Feng, kau punya 10 menit untuk segera kembali ke keluarga Su. Xian Feng, pernikahanmu dengan kakakku Su Hao, adik laki-laki Su Yushan. sudah berakhir. Tanda tangani perjanjian ini dan segera ingat. Beri aku alasan. Sebuah alasan? Apakah kau pantas untuk kakakku? Aku tidak pantas untuknya. Tepat sekali. Kakakku hanya butuh 5 tahun untuk mendirikan grup Su dengan aset miliaran. Tidak akan lama lagi sebelum dia berdiri di puncak Yunzhou. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanyalah penjual ikan bau. Apa yang kau miliki yang membuatmu pantas untuk kakakku? Jadi keluarga Sumu selalu melihatku seperti ini. Apakah kau tahu mengapa kakakku tidak membiarkanmu menyentuhnya? Selain fakta bahwa kau tidak berguna. Itu juga karena kau berbau amis menyengat. Benar-benar menjijikan. Jika aku ingin bercerai, baiklah. Suruh kakakmu datang dan berbicara denganku secara pribadi. Kalau begitu aku akan memberitahumu sendiri. Aku Su Yushan CL Group Su. ingin bercerai darimu. Karena kau tidak pantas untukku. Yushan aku. Jangan mencoba mendapatkanku kembali. Itu tidak ada gunanya. Apa kau yakin? 5 juta. Tanda tangani. Mulai hari ini, keluar dari hidupku. 5 tahun. Aku merawatmu dengan cermat. Aku menghargaimu dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Xiao Mingyan, tuan muda keluarga Xiao. Pengabdian yang begitu tulus. Apa kau masih belum puas? Karena orang tak berguna sepertimu, pada dasarnya tidak tahu apa yang Yushan benar-benar inginkan. Yushan, aku membantumu mengamankan kontrak 1 miliar keluarga Chen. Mereka akan mengadakan jamuan makan malam besok. Aku akan mengumumkan masalah ini saat itu. 1 miliar. Terima kasih banyak. Dengan kontrak 1 miliar ini, grup Su kita akan mencapai tingkat yang lain. Kau penjual ikan bau. Apakah kau mengerti? Inilah yang benar-benar diinginkan kakakku. Bisakah kau memberikannya? Kau tidak benar-benar berpikir. Pesanan 1 miliar keluarga Chen adalah untukmu kan? Tentu saja itu untukku. Mungkinkah itu untuk Moxie? Orang tak berguna yang hanya menumpang hidup pada wanita? Meskipun aku tidak mengamankannya secara pribadi. Itu juga karena rasa hormat padaku. Bahwa grup Chen memilih grup Su. Apa hubungannya itu denganmu? Shen Feng. Jelas Tuan Muda Zhao Yang membantuku mengamankannya. Beraninya kau mencoba mengklaim pujian untuk ini? Bukan hanya pesanan 1 miliar itu. Termasuk grup Sumu. Semua yang dimiliki keluarga Su diberikan olehku. Xian Feng. Pencapaian Yushan hari ini bergantung pada bakat dan kebijaksanaannya. Dan dukungan kuatku. Kau penjual ikan bau. Hak apa yang kau miliki untuk berteriak di sini? Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Meskipun aku seorang penjual ikan. Aku punya 3 kakak perempuan. Sangat cantik dan berbakat. Mendominasi satu wilayah. Dan mereka sangat mencintaiku. Semua yang kau miliki diberikan kepadamu karena saudara perempuanku menunjukkan rasa hormat padaku. Sungguh lelucon. Jika kau benar-benar punya 3 kakak perempuan,
Apakah kau masih akan menumpan pada keluarga suku? Apakah kau akan menjadi The penjual film was ikan yang bau di translated mana-mana? and narrated by M Media. Tanda tangani. Jaga martabatmu. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tapi aku peringatkan MO. Kau pasti akan menyesali ini. Konyol. Beban tak berguna sepertimu. Pantas membuat kakakku menyesal? Yushan. Besok kau akan mendapatkan tidak hanya kontrak 1 miliar keluarga Chen, tetapi juga sosok berpengaruh di baliknya. Tokoh berpengaruh di balik keluarga Chen. Itu benar. Siapa yang dikenal sebagai dapat menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi daging dan tulang. Yang bahkan Raja Neraka akan meneteskan air mata saat melihatnya. Dokter wanita dewa dari Daxia, Yen Wushuang. Tentu saja, Yen Wushuang tidak hanya akan berada di sana besok, tetapi adik laki-lakinya juga akan menemaninya. Kau akan bertemu dengannya saat itu. Adik Dokter Dewa Ye. Pasti juga, luar biasa. Jika kita bisa secara bersamaan berteman dengan dua tokoh penting ini, mengapa khawatir keluarga Sukita tidak akan bangkit? Itu wajar. Jadi perjamuan ini diadakan untuk kakak ketigaku. Jika tujuanmu adalah untuk menempel pada kakak ketigaku, maka tidak perlu. Karena kau tidak punya kesempatan lagi. Apakah kau menyarankan Dokter Dewa Ye adalah saudara perempuanmu? Itu benar. Aku membenci. Apa status Dokter Dewa Ye? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki adik laki-laki tak berguna sepertimu? Cukup. Shen Fang, aku benar-benar menyesal. Menyesal tidak menceraikanmu lebih cepat. Jika kamu pikir itu belum cukup, aku bisa menambahkan lagi. Cepat tanda tangan. Uang dalam jumlah kecil ini tidak layak mendapat perhatianku. Kau pasti akan menyesali ini. Kak, apakah kau baik-baik saja, Kak? Apakah kau marah oleh pria itu? Aku akan pergi dan memukulinya sekarang juga untuk membalaskan dendammu. Kembali. Aku hanya tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Yushan, tinggalkan beban tak berguna ini. Hanya dengan begitu, kamu bisa melebarkan sayap dan terbang tinggi. Ini surat undangannya. Mari kita hadiri pesta makan malam bersama besok. Terima kasih. Kenapa harus sungkan? Ini hanya masalah satu kata dariku. Benar-benar pantas untuk Tuan Muda Xiao, Kak. Ini adalah yang terbaik. Kandidat untuk ipar laki-laki. Lihat ini. Jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Zhao. Pesta makan malam besok luar biasa. Aku masih perlu mempersiapkan diri dengan baik. Baiklah kalau begitu. Aku akan datang menjemputmu besok. Sampai jumpa besok. Shen Feng. Aku minta maaf. Shen Feng. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Si Elsu. Anda salah paham. Aku masuk secara terbuka dan jujur. Aku ingat sudah memberitahumu, bukan? Menggangguku tanpa henti. Sama sekali tidak berguna. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Su Yushan. Kamu terlalu sombong. Yushan. Bu, Yushan. Pelan-pelan. Sampah ini menerobos masuk dan mendobrak. Dia bahkan berani memukulku. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Apa? Bagaimana mungkin? Orang ini terlalu sombong. Shen Feng, bagaimanapun juga, keluarga Sukita mendukungmu selama 5 tahun. Kamu masih berani memukul anggota keluargaku? Apakah kamu ini manusia? Aku memberitahumu dengan sangat serius. Aku tidak memukulnya. Jika kau tidak percaya padaku, periksa sendiri rekaman pengawasannya. Ibuku bilang kamu melakukannya. Jadi kamu melakukannya. Segera minta maaf kepada ibuku dan Xiao Hao. Cepat minta maaf. Su Yoshan, kau selalu tidak mau percaya padaku. Kau lebih memilih percaya pada orang lain daripada percaya padaku. Anda benar. Karena sampah sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkan kepercayaan Yoshan. Semuanya. Orang ini tidak hanya menyerang ipar dan ibu mertuanya, tetapi juga mencoba mengganggu perjamuan dan merusak kesenangan semua orang. Menurut Anda, bagaimana kita harus menghadapinya? Berani menganggap kami tokoh terkemuka sebagai bukan apa-apa.
Dia benar-benar kurang ajar. Aku mengusulkan untuk mematahkan kedua kakinya dan menendangnya keluar. Untuk menjunjung tinggi martabat kami tokoh terkemuka. Itu memang yang seharusnya dilakukan. Shen Feng, ini adalah akibat dari ketidaktahuanmu akan tempatmu. Hasil dari menyinggung orang-orang berkuasa. Shen Feng, kamu tahu sekarang, jurang pemisah antara kamu, aku, dan Tuan Muda Zhao, kan? Berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan membantumu bicara baik-baik untuk menyelamatkan kakimu yang tak berharga. Menyuruhku berlutut. Apakah kau pantas? Perjamuan ini awalnya disiapkan oleh keluarga Chen untuk kakakku dan aku. Bahkan jika Chen Yuantong ada di sini, dia tidak akan berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat padaku. Sungguh lelucon. Menurutmu, bahkan jika kepala keluarga Chen ada di sini, dia harus mematuhi perintahmu? Kau benar sekali. Chen Yuantong benar-benar harus menuruti perintahku. Kau bodoh yang ceroboh. Beraninya kau menyinggung kepala keluarga Chen. Aku sekarang memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf. Memerintahku. Apakah kau pantas? Kepala keluarga Zhu tidak cukup? Kalau begitu, bagaimana jika menambahkan aku, Feng Jiayin? Aku sekarang dalam kapasitas sebagai kepala keluarga Feng, memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf. Hanya badut belaka. Hak apa yang kau miliki? Kau. Anak muda, kau terlalu sombong. Shen Feng, apakah kamu benar-benar berniat membuat masalah, sampai keadaan menjadi tidak dapat diubah? Apakah berlutut dan meminta maaf sesulit itu? Apakah kamu membuang hidupmu? Maafkan aku. Tapi tulangku sudah keras sejak aku kecil. Aku tidak bisa berlutut. Shen Feng. Dalam suasana yang begitu serius, kamu masih The tidak film tahu was diri. translated and Jika kamu narrated ingin by mate, Media. aku akan mengabulkan keinginanmu. Pengawal. Patahkan kakinya. Biarkan semua orang melihat betapa keras tulangnya. Shen Feng, kamu yang mencari masalah ini. Jangan salahkan orang lain. Apa yang kau lakukan? Kepala keluarga Chen, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini awalnya adalah menantu yang dibuang dari keluarga Su, bernama Shen Feng. Baru saja dia sangat nekat, tidak hanya menyinggung semua tokoh terkemuka, tetapi juga menyombongkan diri bahwa Anda, kepala keluarga Chen, harus mematuhi perintahnya. Dia benar-benar tidak tahu mana hidup mana mati. Menantu yang dicampakkan dari keluarga Su, benar. Bocah ini, hidup menumpang pada keluargaku selama 5 tahun, dan baru saja diusir oleh kakakku kemarin. Bukankah ini adik laki-laki Dr. Ye? Dr. Ye berkata, dia akan secara pribadi memperkenalkan identitas adiknya. Tidak, aku sama sekali tidak bisa melanggar instruksi Dr. Ye. Namun kepala keluarga Chen, mohon jangan khawatir. Kami sedang menangani ini. Mohon tunggu dan amati saja dari samping. Usir dia keluar. Nah, Yang akan diusir adalah kalian. kepala keluarga Chan, apa yang sedang kau lakukan? Kepala keluarga Chen, mengapa kau memukulku? Siapapun yang berani menjadi musuh Tuan Shen, berarti membuat masalah bagi keluarga Chen kita. Tuan Shay, saya minta maaf. Itu adalah kelalaian saya dalam menjaga, yang memungkinkan Anda menderita penghinaan ini. Tuan Shen. Patriark Chan, Anda salah. Dia benar-benar menantu terbuang dari keluarga Su kami. Dia bukan Tuan Shen. Tepat sekali. Diam. Jika kau tidak menghormati Tuan Shen lagi, mati. Patriark Chen, Anda melindungi orang tak berguna. Tidak ragu menyinggung semua tokoh terhormat yang hadir di sini. Kami menuntut penjelasan. Chen Yuantong, tolong berikan penjelasan kepada semua orang. Jika kau tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, maka jangan salahkan kami, karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chen-mu. Sama sekali tidak. Aku sama sekali tidak bisa melanggar instruksi Dr. Dewa Ye. Baiklah, aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tuan Shen, saya tidak penting dan kata-kata saya tidak memiliki bobot. Jadi tidak pantas bagi saya untuk memperkenalkan identitas Anda. Mengapa Anda tidak memperkenalkan diri kepada semua orang? Bicaralah. Siapa kau? Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Kau pasti sangat penasaran, mengapa Patriark Chen menolak untuk memperkenalkan identitasku. Kau pasti sangat terkejut. Mengapa Patriark Chen lebih memilih menjadikan kalian semua musuh hanya untuk melindungiku? Kebingungan di matamu, si tak berguna yang tidak berharga ini. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri
Untuk berani di perjamuan sebesar ini, memperlakukan semua tokoh terkemuka seolah bukan apa-apa. Sekarang aku akan memberitahumu. Karena aku punya 3 kakak perempuan. Anggun tiada tara, mendominasi suatu wilayah, sangat menyayangiku. Keluarga Chen di hadapan mereka hanya bisa tunduk dan patuh. Oleh karena itu, Patriark Chan menghormati dan takut padaku. Lebih memilih menjadikan kalian semua musuh. Hanya untuk melindungiku. Shen Feng. Saya pikir akan ada retorika baru. Ternyata ceritanya itu saja. Semuanya. Sebelum orang Inen diusir dari keluarga Su, dia pernah menyombongkan diri bahwa semua yang dimiliki keluarga Su diberikan kepada keluarga Su karena pertimbangan untuknya oleh ketiga kakak perempuannya. Sekarang dia menyombongkan diri lagi bahwa Patriark Chen di depan ketiga kakak perempuannya hanya pantas membungkuk dan tunduk. Kebohongan yang tak tahu malu seperti itu, dia benar-benar berhasil mengatakannya 2 kali. Itu benar-benar membuatku terdiam. Patriark Chen, kau dipermalukan seperti ini oleh seorang badut. Apakah Anda masih akan tetap acuh tak acuh? Jika Anda tidak memberikan hukuman kepala keluarga Chen, maka jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chen Anda. Apa yang dikatakan Tuan Shen benar. Dia memang memiliki 3 kakak perempuan, anggun tanpa tandingan. Mendominasi suatu wilayah, sangat menyayanginya. Salah satunya adalah Dr. Dewa Yi yang kami jamu malam ini. Bahwa keluarga Chen saya bisa diutus oleh Tuan Shen dan saudara The film was perempuannya translated adalah and kehormatan narrated terbesar bagi by keluarga Eng Chen Media. saya. Kepala keluarga Chen, Anda pasti sudah gila jika dia adalah adik Dr. Dewa Yi. Lalu apakah dia masih akan menumpang hidup pada keluarga Su selama 5 tahun? Saya sarankan Anda untuk segera menanganinya. Jika tidak, jika Dr. Dewa Yin mengetahuinya bahwa Anda bahkan salah mengenali adik laki-lakinya, kepala keluarga Shen, Anda akan hancur selamanya. Patriark Chan, aku sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Aku tidak pernah tahu dia punya kerabat. Aku berani menjamin dengan nyawaku bahwa sangat mustahil baginya untuk menjadi adik dari Dr. Dewa Yi. Nama keluarga Dr. Dewa Yi adalah Yi, tetapi nama keluarga pria ini adalah Shen. Bagaimana mungkin mereka bersaudara? Patriark Chen, masalahnya sudah sangat jelas. Dia sama sekali tidak punya 3 kakak perempuan, apalagi tentang mendominasi wilayah dan sangat anggun tanpa tandingan. Dari awal sampai akhir, dia hanyalah seorang pembohong. Badut tercela yang penuh omong kosong. Kurang ajar. Siapa bilang ketiga kakak perempuannya tidak anggun tanpa tandingan dan mendominasi wilayah ini? Shen Feng, metode Anda lumayan juga. Apa maksudmu? Apa maksudku? Untuk membuktikan Anda punya 3 kakak perempuan, Anda bahkan secara khusus mencari 3 saksi. Tapi siapa mereka? Hak apa yang mereka miliki untuk membuat kami mempercayai kesaksian mereka? Tapi aku sangat penasaran. 3 wanita cantik. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu agar kalian bersedia bersaksi untuknya? Kami tidak menginginkan sepeser pun. Itu sukarela. Sukarela? Kalian bersaksi untuknya secara gratis? Apa menurutmu kami akan mempercayai itu? Lalu menurutmu apa kebenarannya? Sebenarnya, dia adalah pria simpanan kalian bertiga. Pantas saja Anda tidak mengambil uang. Jadi ini adalah pembayaran dalam bentuk barang. Si tak berguna ini cukup beruntung dengan wanita. Kami sebenarnya berharap bisa mempertahankannya. Tapi sayangnya dia menolak. Shen Feng, kamu cukup mampu. Baru beberapa hari sejak kita bercerai. Dan kamu sudah berhubungan dengan mereka. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kau pasti Soyushan. Kau cukup cantik. Tapi sayangnya kau buta terhadap nilai sejati. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Menceraikannya adalah keputusan paling keliru yang pernah kau buat dalam hidupmu. Karena dia benar-benar memiliki 3 kakak perempuan, anggun tanpa tandingan, dan mendominasi wilayah ini. Cantik. Kamu benar-benar berdada besar dan tak berotak. Pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar punya 3 kakak perempuan, apakah dia masih akan bergantung pada keluarga Su kalian? Menjadi menantu numpang selama beberapa tahun?
Bahkan mundur 10.000 langkah pun. Bahkan jika dia benar-benar memiliki 3 kakak perempuan, mereka hanyalah 3 individu kelas rendah. Menyebut mereka adalah penghinaan bagi semua tokoh terhormat di sini. Lalu apakah kau pikir kami bertiga adalah individu kelas rendah? Maksudmu? Kalian adalah saudara perempuannya? Kau menebak dengan benar. Aku adalah kakak ketiganya. Ini adalah kakak sulung. Ini adalah kakak kedua. Xiao Feng, mengapa kau berdiri terpana di sana? Cepat dan sapa kami. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Mereka benar-benar saudara perempuannya. Mereka memang sangat luar biasa. Bahkan jika kalian adalah saudara perempuannya, lalu kenapa? Berpakaian seperti wanita penghibur. Hak apa yang kalian miliki? Untuk menyebut diri kalian cantik tiada tara? Atau mendominasi wilayah? Film Bajingan was ini. translated and narrated by Beraninya dia Media. memukul Tuan Muda Xiao. Pelacur, beraninya kau memukulku. Kau berbicara tanpa menahan diri. Aku bahkan berani membunuhmu. Apa kau percaya? Hanya seorang wanita penghibur berani memukulku. Tuan muda tertua yang terhormat dari keluarga Xiao, kau benar-benar mencari mati. Sekarang, segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kalian bertiga dan sampah penjual ikan ini akan mati semua. Kau harus bersyukur bahwa yang memukulmu adalah kakak ketigaku dan bukan kakak sulungku. Kalau tidak, kau sudah lama mati. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan apa yang kalian bertiga, wanita penghibur kelas rendah, miliki. Dan apa yang bisa kalian lakukan padaku, pengawal. Telanjangi mereka. Biarkan semua orang melihatnya baik-baik. Anda terlalu lancang. Apakah Anda tahu siapa orang yang baru saja memukul Anda? Patriarch Chen. Bukankah mereka hanya 3 wanita penghibur kecil jalan? Siapa lagi mereka? Sama hinanya dengan penjual ikan ini. Diam. Dia adalah tamu kehormatan di perjamuan malam ini. Dr. Dewa Ye dari Daxia. Yen Woshuang. Apa? Dia adalah Dokter Dewa dari Daxia? Keluarga Sutamat. Setelah menyinggung Dokter Dewa Ye, bagaimana kita bisa membangun diri di masa depan? Apakah Anda buta? Mustahil. Kalian pasti telah bekerja sama. Bersekongkol untuk menipu kami. Bagaimana mungkin dia adalah Dokter Dewa Daxia? Dokter Dewa dari Daxia. Apakah itu sesuatu yang bisa ditiru oleh siapapun? Aku. Xiao Su, sekarang Anda pasti percaya apa yang kukatakan padamu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Jika kamu memberitahuku lebih awal, apakah kita akan mencapai titik ini sekarang? Aku berkencan dan menikahimu. Apa hubungannya dengan kakak-kakakku? Lagi pula, aku sudah memberitahumu. Dan bukan hanya sekali. Kau tidak pernah percaya padaku. Hanya percaya padanya. Tuan Muda Zhao sangat baik pada Yushan. Tentu saja kami mempercayainya. Apakah aku tidak baik padanya? Aku meminta ketiga kakakku mendukung karirnya. Dia suka makan ikan, jadi aku pergi menjual ikan. Mengganti jenisnya setiap hari. Memasak untuk seluruh keluargamu. Memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Semua ini. Apakah kau masih belum puas? Tentu saja tidak cukup. Karena Anda harus memberi lebih banyak. Kalau begitu, aku ingin tahu. Apalagi yang perlu kuberikan? Karena saudara perempuan Anda memiliki kemampuan, dia seharusnya langsung memberikan 10 miliar kepada keluarga saya. Daripada membiarkan saudara perempuan saya berjuang begitu keras, Anda juga harus memberikan kepada keluarga saya sebuah villa besar dan memberi saya beberapa mobil mewah. Yang paling penting, Anda harus menikahkan saudara perempuan Anda kepada saya. Anda bahkan tidak bisa melakukan hal-hal paling mendasar ini. Beraninya Anda mengatakan Anda memperlakukan saudara perempuan saya dengan baik? Kau pikir kau ini siapa? Katak yang mendambakan daging angsa. Rasakan akibatnya. Anda bahkan tidak layak memegang sepatu Dokter Dewa Ye. Namun Anda masih ingin menikahinya? Sungguh tidak tahu berterima kasih. Shen Feng. Bahkan jika kamu punya 3 saudara perempuan, jadi kenapa? Aku sama sekali tidak menyesal menceraikanmu, karena tidak peduli seberapa mulia dirimu sekarang. Itu semua adalah kekuatan pinjaman. Kamu masih kegagalan yang tidak berguna. Saudara perempuan saya sekarang, seekor burung Phoenix yang terbang tinggi ke langit. Bahkan tanpa dukungan saudara perempuan Anda, dia bisa terus meningkat pesat. Paling tidak dia punya Tuan Muda Zhao untuk diandalkan. Mengesampingkan hal lainnya,
Kontrak 1 miliar keluarga Chen saja. Sudah cukup untuk membuat nilainya berlipat ganda lagi. Apa yang kau miliki untuk membuatnya menyesal? Kontrak 1 miliar? Su Yusan. Kau masih belum menyadari situasinya. Apakah kau pikir kau masih bisa mendapatkan kontrak 1 miliar itu sekarang? Mengapa tidak? Kontrak 1 miliar ini diberikan kepadaku oleh kepala keluarga Chen sebagai rasa hormat kepada Tuan Muda Zhao. Reputasi itu tidak ada hubungannya dengan kalian bersaudara. Mungkinkah kamu bisa membuat kepala keluarga Chen menarik kembali janjinya? Tepat sekali. Reputasi kakakmu Dr. Dewa Ye memang mengesankan. The film was translated Tetapi pada akhirnya, and narrated bukankah by dia Ed hanya Media. seorang dokter yang meresepkan obat dan merawat pasien? Aku menolak percaya bahwa kepala keluarga Chen akan merusak reputasimu sendiri dan mengikuti perintahnya untuk menarik kontrak ini. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Dengan ini saya mengumumkan pembatalan kontrak 1 miliar keluarga Chen. Selain itu, kami memutuskan semua kerjasama dengan grup Su. Kepala keluarga Chen, bagaimana Anda bisa menarik kembali janji Anda? Chen Yuantong, kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kontrak itu akan diberikan kepada Yoshan. Mengapa hanya berdasarkan satu kalimat dari pria ini? Kau menarik janji ini, apakah pengaruhnya lebih penting daripada reputasi keluarga Chenmu? Itu masuk akal. Bagi seorang pengusaha, reputasi adalah yang utama. Kepala keluarga Shen, Anda harus mempertimbangkan kembali. Tuan Muda Zhao, Anda salah paham. Ini bukan karena Anda. Saya memberikan kontrak itu kepada Nona Su, tetapi karena Dr. Dewa Ye. Dia sudah membuat pengaturan. Saya hanya melakukan bantuan untuknya. Itu bukan karena Tuan Muda Zhao. Membatalkan kontrak sekarang. Meskipun Dr. Dewa Ye adalah salah satu faktor, saya melakukannya lebih karena demi Tuan Muda Shen. Mengingat situasi hari ini, bahkan jika Dr. Dewa Ye tidak ada di sini, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Muda Shen, saya sama sekali tidak akan membiarkan Anda lolos dengan mudah. Apa? Kau melakukannya demi dia? Bukankah dia hanya penjual ikan? Diam. Anda sama sekali tidak tahu tentang identitas Tuan Muda Shen yang sebenarnya. Lupakan hanya membatalkan kontrak, bahkan membunuh Anda. Jika dia hanya memberi perintah, Sion, Chen Yuantong akan melakukannya tanpa ragu. Ibu, Anda bilang kontrak kita hilang. Apa yang harus kita lakukan? Beritahu kami. Kau menarik kembali kata-katamu. Shen Feng. Aku hanya menceraikanmu, itu saja. Bagaimana kamu bisa sepenuhnya mengabaikan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Su kepadamu selama 5 tahun? Kamu sengaja merencanakan untuk menghancurkan kontrak miliarku. Mengapa keinginanmu untuk balas dendam begitu kuat? Aku tidak harus membalas dendam padamu. Aku hanya ingin tahu. Tanpa pesanan 1 miliar ini, apakah kau akan menyesalinya? Jadi sekarang, apakah kau menyesalinya? Aku menyesalinya. Aku menyesalinya. Shen Feng, tolong maafkan Yushan. Ya, kau sangat mencintai Yushan. Keluarga kami tidak bisa kehilangan kontrak 1 miliar ini. Ya, kakak ipar. Semuanya salah saya. Enyahlah, sekarang aku hanya ingin tahu. Apakah dia menyesal atau tidak? Yusan, selama kau mengatakan kau menyesalinya, aku masih akan memberimu kontrak 1 miliar ini. Aku, Tentu saja dia tidak perlu menyesalinya. Tuan Muda Zhao. Kau pikir kau bisa mengendalikannya hanya dengan 1 miliar? Kau berpikir terlalu sederhana. Yushan, aku baru saja membantumu mengamankan kontrak 10 miliar. Selama kau pergi, kau bisa dengan mudah mengamankannya. Benarkah? Apakah benar 10 miliar? Ya sungguh. Kapan aku pernah berbohong padamu? Terima kasih. Shen Feng, aku sekarang bisa memberitahumu dengan jelas. Aku sama sekali tidak menyesal menceraikanmu. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak menceraikanmu lebih cepat. Karena kamu masih orang yang hanya mengandalkan wanita, berpura-pura menjadi orang penting, dan akan selamanya menjadi pecundang. Aku tarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Anggap saja tidak pernah terucapkan. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatu kakakku sekarang. Apa yang kau lakukan di sini? Ayo pergi. Ayo pergi. Bagaimana dia tiba-tiba mengeluarkan kontrak 10 miliar? Siapa peduli bagaimana dia mendapatkannya? Hanya dengan satu kata dariku, dia bisa melupakan untuk mendapatkan apapun. Beraninya mereka memperlakukan Xiao Feng seperti ini? Kita harus memastikan bahwa mereka tidak bisa bertahan hidup. Lupakan saja, kita sudah bercerai. Aku tidak ingin terlibat lagi.
Jangan khawatir Xiao Feng. Aku punya firasat. Kalian berdua pasti akan bertemu lagi. Benar. Agar bisa menjaga Xiao Feng di dekat sini, aku meminta grup King Chang mengatur proyek investasi 10 miliar di Yunzhou. Wakil presiden kami, Lu Jianan, yang akan bertanggung jawab. Ketika semuanya sudah diatur, kita akan menyerahkannya kepada Xiao Feng. Anggap saja itu sebagai uang saku. Terima kasih kakak kedua. Halo. Saya Shen Feng. Salam Tuan Muda Shen. Saya Nin Changgi. Saya adalah putri sulung keluarga Nin di Jingcheng. Ayah saya Nin Qianshan adalah pelindung agung Balai Naga. Nona Nin. Mengapa Anda mencari saya? Ayah saya bilang dia ingin saya berkencan buta dengan Anda. Masalah ini sudah disebutkan kepada kakak sulung Anda. Dan dia telah memberikan izinnya. Saya sedang terbang ke Yunzhou sekarang. Besok siang kita akan bertemu di Jiangnan Fengqing tanpa gagal. Ini. Kakak tertua, bagaimana kakak bisa membiarkan Xiao Feng pergi kencan buta? Bagaimana jika itu berhasil? Lalu bagaimana dengan kita? Tidak, aku tidak setuju. Jangan keras kepala. Xiao Feng adalah ketua Balai Naga. Dia membutuhkan dukungan kuat dari Nin Qianshan. The Itu film tidak was benar, kakak sulung. translated Xiao and Feng, narrated Nona Nin by cantik M seperti Media. bunga. Dia tidak akan menyakitimu. Kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Xiao Feng, bahkan jika kamu menikahi Nona Nin, kakak kedua masih bisa menjadi kekasih rahasiamu. Ini. Xiao Feng. Mengapa kamu selalu menghantuiku? Sudah ku bilang. Pelecehan yang terus-menerus tidak berguna melawanku. Shen Feng. Ini pasti kakak perempuanmu kan? Apa? Apakah kamu ingin dia membantumu mendapatkan kembali Yoshan? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berpakaian seperti gadis klub malam. Hak apa yang kamu miliki untuk mendapatkan kembali Yoshan? Xiao Su, kau terlalu sombong. Ini adalah perusahaan kakak keduaku. Kami kebetulan bertemu satu sama lain. Perusahaan kakakmu? Maksudmu C.E. Olin? Dari grup Qingqing adalah kakak perempuanmu? Itu benar. Dia adalah kakakku. Lalu apakah kamu menyarankan bahwa kamu bisa membantu Yoshan mengamankan kontrak 10 miliar ini? Jika Yoshan masih istriku, tentu saja tidak akan ada masalah. Cukup Shen Feng. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Su Yoshan, jelaskan maksudmu. Bagaimana aku tidak tahu malu? Apakah kamu masih berpura-pura? Kamu pasti sudah tahu bahwa Tuan Muda Yao membantuku mendapatkan kontrak 10 miliar dari grup King Chang. Itulah sebabnya kamu datang berlari ke sini, berpura-pura menjadi adik Chi Ulin, lalu mencuri semua pujian, dan akhirnya memaksaku untuk menikahimu lagi. Benarkah begitu? Berpura-pura. Jika aku tidak menyaksikan seluruh proses negosiasi sendiri, kamu benar-benar akan berhasil. Kamu benar-benar sangat mengecewakan. Aku Shen Feng, bertindak terhormat dan bersikap lurus. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang begitu tercela? Kontrak 10 miliar ini, meskipun itu tidak diizinkan olehku, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membatalkan kontrak 10 miliar ini. Apa? Kamu bisa membatalkannya hanya dengan satu kata? Shen Feng. Kemampuanmu untuk menyombongkan diri benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu mencoba memaksaku lagi untuk menikahimu kembali? Aku peringatkan kamu, hentikan angan-anganmu. Kontrak ini diberikan kepadaku oleh CEO Lu sebagai bentuk penghormatan kepada ayah Tuan Muda Zhao. Di permukaan, itulah yang mereka berikan padaku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang kamu sebut saudara perempuanmu. Shen Feng. 3 hari The film kemudian, was translated grup Qingqing akan and mengadakan konferensi narrated pers, by M Media. mengumumkan kontrak 10 miliar milik Yushan. Pada saat itu, Yushan akan menjadi wanitaku, dan semua yang dimilikinya akan menjadi milikku. Dan kau, semua yang kau lakukan sebelumnya, tidak lebih dari menyiapkan gaun pengantin untukku. Lo Jianan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Lo Jianan, apa yang sebenarnya terjadi dengan kontrak 10 miliar itu? Tuan Li, harap tenang. Saya tidak tahu Tuan Shen sudah bercerai. Tapi yakinlah, saya sudah memutuskan untuk mengumumkan pada konferensi pers pembatalan kontrak. Untuk membantu Tuan Shen melampiaskan amarahnya. Jangan khawatir Xiao Feng, 3 hari kemudian, kamu akan hadir sebagai tamu istimewa.
Pada saat itu, kita akan menampar wajah pasangan tercela ini sekali lagi dengan keras. Mari kita lihat apakah mereka masih akan sombong seperti hari ini. Su Yusan. Kali ini, kau tidak akan merasa benar sendiri. Seperti sebelumnya kan? Saya dengar CEO Su mendapatkan lagi kontrak 10 miliar dengan grup King Chen. Itu luar biasa. Pasti berkat Tuan Muda Xiao kan? Itu benar. Ini memang berkat dukungan kuat dari Tuan Muda Zhao. Sepertinya Tuan Muda Xiao benar-benar sangat mencintai CEO Su. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja dia datang untuk menghadiri konferensi pers. Kamu baru saja bercerai dan sudah punya kekasih baru? Cepat sekali. Aku yakin kamu sudah menjalin hubungan sejak lama. Xian Feng, lihatlah statusmu. Apakah kau bahkan punya kualifikasi untuk menghadiri konferensi pers grup King Chen? Kau tidak pantas. Aku tahu sekarang. Kau pasti di sini untuk membuat masalah. Setelah Yushan menceraikanmu, kau menyimpan dendam. Terakhir kali kontrak 1 miliar antara Patriarch Jane dan Yushan disabotes olehmu, belum lagi. Kali ini, tahu bahwa Yushan akan menandatangani kontrak 10 miliar dengan grup King Chen. Jadi kau ingin datang dan menyabotase lagi. Tujuanmu adalah membuat Yushan menderita, bukan? Seperti kata pepatah, berpisah secara baik-baik. Karena kalian sudah bercerai, kalian harus menempuh jalan masing-masing dan saling mendoakan yang terbaik. Kau berulang kali mengganggunya. Jelas memiliki kepribadian yang gelap. Saya Feng paling membenci jenis bajingan gelap yang gigih ini. Saya sarankan Anda segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya Feng. Karena ikut campur ketika saya melihat ketidakadilan. Anda pasti Patriark Feng, kan? Apakah Anda lupa? Saudara perempuannya adalah Ye Wusuang, tabib ilahi di era ini. Jika Anda menyinggungnya seperti ini, apakah Anda tidak takut menimbulkan kemarahan tabib ilahi Ye? Tabib ilahi atau? Dia hanya seorang dokter yang mengobati penyakit dan meresepkan obat. Saya, kepala keluarga Feng yang bermartabat. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi dia masih punya kakak perempuan kedua. Tidakkah Anda ingin tahu? Siapa kakak perempuan keduanya? Nora. Kau pasti sudah dicuci otaknya olehnya kan? Terakhir kali kau menyamar sebagai nonannya. Kali ini, kau tidak akan menyamar sebagai CI Group King Chen. Apakah Anda CE Lin? J.E. Olin pasti akan hadir secara langsung hari ini. Mengapa saya harus menyamar? Setidaknya kau bersikap masuk akal. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang dia berikan padamu. Aku akan menawarkan 2 kali lipat. Cukup ungkap sifat aslinya yang buruk. Dan biarkan Yushan melihat dengan jelas betapa hinanya dan tak tahu malunya dia sebenarnya. Bagaimana? Tuan Muda Xiao, Anda salah paham. Dia tidak membayar sepeser pun. Dan saya bersedia melakukan segalanya untuknya. Tidak membayar sepeser pun? The film was translated Kau tidak membayar and dengan tubuhmu narrated laju, by kan? M Media. Sampah, beraninya kau memukulku? Ucapan kurang ajar. Aku berani membunuhmu, percaya atau tidak. Cukup. Shen Feng, bagaimanapun juga, kamu dan aku pernah menjadi suami istri. Keluarga Su kami menopangmu selama 5 tahun. Tidakkah kau punya sedikit nurani? Doakan aku baik-baik. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mendoakanmu lebih baik dariku. Benarkah begitu? Baiklah. Jika kau sekarang pergi dari sini dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi, maka aku akan percaya kau benar-benar mendoakanku baik-baik. Aku bisa pergi. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika aku pergi, konferensi pers ini tidak bisa dilanjutkan. Apalagi kontrak 10 miliar yang kau inginkan. Apakah kau mengatakan kau bisa memengaruhi hasil kontrak 10 miliar ini? Tepat sekali. Siapa yang mendapatkan kontrak 10 miliar ini? Sepenuhnya diputuskan oleh perkataanku. Atau dia tamu istimewa? Bagaimana ini mungkin? Sudah berakhir. Kakakku baru saja memprovokasinya. Sekarang kontrak 10 miliar ini akan gagal. Bu, apa yang harus kita lakukan? Yushan, cepat minta maaf pada Shen Feng. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan kontrak 10 miliar. Permintaan maaf tidak berguna, dan Anda tetap tidak akan mendapatkan kontrak itu. Surat undangan ini palsu. Benar itu palsu.
Beraninya kau menyatakan bahwa undangan ini palsu. Tanpa bukti atau keterangan, jika Anda salah, Anda harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensinya? Semuanya, pikirkan tentang statusnya. Menantu yang dibuang dari keluarga Su. Seorang pria yang hanya hidup dari wanita. Mengandalkan memiliki saudara perempuan dokter jenius, berkeliling menipu dan mengakali orang. Dia sama sekali tidak bermoral. Badut yang hina, dan tak tahu malu. Entitas macam apa grup King Chen itu? Dan orang macam apa C.E. Olin itu? Bahkan jika matahari terbit di barat, mereka tidak akan pernah mengizinkan seorang badut tak bermoral yang hina, dan tak tahu malu, untuk mengambil peran ini. Tamu undangan khusus untuk kontrak 10 miliar. Oleh karena itu, saya menyimpulkan, kontrak ini palsu. Satu kata membangunkan orang yang bermimpi. Saya hampir tertipu oleh pria ini. Bahkan berani memalsukan surat undangan grup King Chen. Saya pikir Anda ingin mati. Shen Feng, kau benar-benar berada di jalur mencari mati. Semakin jauh dan semakin jauh. Untuk menipu dan mengakali di konferensi pers grup King Chen. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Penjaga, tangkap orang tak berguna yang sombong dan menyinggung C.E. Olin ini. Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Tunggu, tidakkah Anda lihat apa yang dia pegang di tangannya? Dia memiliki surat undangan. Surat undangan ini palsu. Kau, Bisakah kita lanjutkan sekarang? Shen Feng, jangan salahkan aku. Hanya dengan membiarkanmu menderita kerugian sekali, barulah kau akan belajar menahan diri. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bodoh tak tahu diri. Tangkap dia. Berhenti. C.E. Olu ada di sini. C.E. Olu, Anda sudah tiba. Apa yang kalian semua coba lakukan? Wakil C.E. Olu, seorang badut menyelinap ke tempat acara. Sangat kurang ajar, sombong dan nekat. Kau bilang dia badut? Ya, itu dia. Orang ini awalnya adalah menantu yang dibuang dari keluarga Su. Hidup menumpang pada keluarga Su selama beberapa tahun. Dan terlebih lagi, mengandalkan fakta bahwa dia memiliki saudara perempuan dokter ajaib. Dia berkeliling menipu dan mengakali. Barusan, dia memegang surat undangan palsu, mengklaim sebagai tamu undangan khusus. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa satu kata darinya bisa menentukan nasib kontrak 10 miliar. Ini benar-benar absurditas terbesar. Jika orang ini bukan badut, lalu dia ini apa? Wakil C.E. Olu. Siapa yang merobek ini? Melapor kepada C.E. Olu. Saya menemukannya tepat waktu, dan segera menghancurkannya. Jika Tuan Muda Shao tidak menemukannya tepat waktu, kita semua akan tertipu oleh orang tak berguna ini. Karena memang begitu. Wakil C.E. Olu, mohon segera berikan perintah. Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Shen Feng, semua ini adalah ulahmu sendiri. Kau bajingan. Wakil C.E. Olu, mengapa Anda memukul saya? Wakil Cheolu memukulmu. Tentu saja itu karena kau pantas dipukul. Saya adalah penguasa wilayah saya sendiri. Kau ini apa? Beraninya kau mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan? Wakil C.E. Olu, saya hanya ingin melindungi C.E. Olin dan reputasi grup King Chen. Saya tidak punya niat lain. Saya tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Baguslah, kalau kau tidak berani. Ya, konferensi pers akan segera dimulai. Jika ada orang lain yang berani membuat masalah, jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Ya. Tuan Muda Shao. Sekarang, apakah kau masih akan mematahkan kakiku dan membuangku keluar? Bocah kecil, anggap saja dirimu beruntung. Wakil C.E. Olu kebetulan datang. Konferensi pers akan segera dimulai. Tunggu sampai Yoshan selesai menandatangani kontrak 10 miliar. Setelah konferensi pers berakhir, lihat bagaimana aku akan MENG hadap IMO. Tuan Muda Shen berkata, kontrak 10 miliar ini, Anda pasti tidak akan mendapatkannya. Kau, Benarkah begitu? Masalah kontrak 10 miliar ini secara pribadi dijanjikan oleh The Wakil film was C.E. Olu. translated Sudah pasti. and narrated by M Media. Aku ingin melihat apa yang kalian berdua bisa kacaukan. kalau begitu, Anda harus membuka mata lebar-lebar. Perhatian semuanya, konferensi pers akan segera dimulai. Shen Feng, sebaiknya kau tidak membuat masalah. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bersikap lunak padamu. Semuanya, harap tenang.
Konferensi pers kita akan segera dimulai. Seperti yang kalian semua tahu, grup King Cheng kami sedang berinvestasi 10 miliar di Yunshol. Tapi yang tidak semua orang tahu adalah, mengapa grup King Cheng kami adalah berinvestasi 10 miliar di Yunshol. Tepat sekali. Mohon jelaskan kepada kami, Wakil CE Olu. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. CE Olin kami memiliki seorang adik laki-laki di Yunshol. Keuntungan dari investasi 10 miliar kami, semuanya akan menjadi milik adik CE Olin. CE Olin bertindak murah hati. Sudah diduga bahwa adik CE Olin pasti juga luar biasa. Kak, kalau kau punya uang, berikan aku proyek 10 miliar juga, sebagai uang saku. Biarkan saja kakak perempuanmu menikahi adik CE Olin. Dengan begini, proyek 10 miliar itu akan menjadi milik keluarga kita. Adik CE Olin bukanlah seseorang yang bisa ditemui orang biasa. Tepat sekali. Kurasa kau harus lebih realistis, oke? Benar-benar benar Yushan kita. Paling cocok dengan Tuan Muda Zhao. Tidakkah kau takut bahwa aku adalah adik laki-laki CE Olin? Kau punya kakak perempuan dokter ajaib. Apa kau belum puas? Dan kau masih berfantasi memiliki kakak perempuan seorang CEO? Jangan bermimpi di siang bolong. Shen Feng, jika kau berani merusak rencanaku hari ini, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Su Yusan, kau selalu menolak untuk mempercayaiku. Tapi dia, kau percayai sepenuhnya. Kau sangat mengecewakanku. Aku juga sangat kecewa padamu. Sepertinya, semua orang sangat menantikan adik CE Olin. Jangan khawatir, hari ini, dia pasti akan menemui kita. Sekarang, konferensi pers kita resmi dimulai. Sambutlah dengan tepuk tangan Tuan Shen atas kehadirannya yang mega. Bagus. Bagus. Su Yusan, aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak tahu cara menghargainya. Apa yang coba dilakukan sampah ini? Apakah dia benar-benar tamu istimewa itu? Kita semua salah paham padanya. Salah paham apa? Dia hanya kecanduan berakting. Mendengar seseorang memanggil Tuan Shen, dia mengira mereka memanggilnya. Sungguh sandiwara. Lihat saja. Dia berani membuat masalah di saat yang sangat penting ini. Kau hanya mencari mati. Kalian semua benar-benar keras kepala sampai melihat peti mati. Cukup Shen Feng, apakah kau bersikeras membuat masalah sampai mencapai titik yang tidak dapat diubah? Xiao Su, tolong tunjukkan sedikit harga diri. Masalah apa yang telah aku sebabkan? Orang yang mereka panggil adalah tamu istimewa Tuan Shen. Bukan kau Tuan Shen si penjual ikan. Orang sepertimu pantas menyandang gelar Tuan. Si Yoshan, kau benar-benar tidak tertolong. Shen Feng, aku mohon padamu, tolong berhenti membuat masalah, oke? Aku tahu kau hanya tidak rela dicampakkan olehku. Dan melihat bahwa aku akan mendapatkan kontrak 10 miliar, itulah mengapa kau datang untuk menyabotase. Di luar nalar, aku akan memberitahumu lagi. Aku adalah tamu istimewa hari ini. Mengapa kau tidak mempercayaiku? Tuan Shen, Tuan Muda Zhao benar. Karena kau tidak dapat dipercaya. lihat saja. Sampah ini, kehancurannya telah tiba. Wakil CEO, maksudmu aku benar-benar bisa memutuskan. Ini, nasib pesanan 10 miliar. Tentu saja kekuasaan itu milikmu. Kau bisa memberikannya kepada siapapun yang kau mau. Baiklah, aku mengerti. Dia benar-benar tamu istimewa. Aku tidak salah dengarkan. Mustahil, benar-benar mustahil. Sudah sampai pada titik ini. Apakah kau masih berpikir itu tidak mungkin? Tuan Muda Zhao, Kita tamat. Kita baru saja sangat mempermalukannya. Dia pasti tidak akan memberikan kontrak itu kepada kita. ini? Situasi macam apa ini? Benar-benar dia. Kenapa dia? Atas dasar apa? Aku mengumumkan bahwa proyek 10 miliar grup Kingston Shen Feng, dibatalkan. Apel, dibatalkan. Pesanan 10 miliar yang semula ditujukan untuk grup Su juga dibatalkan segera. Dibatalkan.
Ini terlalu mendadak. The film was translated and narrated by M. Jika kau Media. tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, kami tidak akan menerima ini. Si Yoshan, apakah Anda masih berpikir sekarang bahwa dia sedang menyebabkan masalah? Kal, cepat pergi memohon pada Shenfen. Dia mencintaimu. Keluarga kita tidak boleh kehilangan. Kontrak 10 miliar itu cepat. Tuan Muda Zhao, bukankah Anda yang membawa proyek ini ke sini? Bagaimana dia bisa mengumumkan pembatalan? Cepat cari solusi. Aku menolak menerima ini. Proyek 10 miliar grup King Chen secara pribadi diputuskan oleh C.E. Olin. Dan dia hanyalah tamu istimewa. Pada akhirnya, dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan perintah C.E. Olin. Mengapa dia hanya dengan satu kalimat bisa membatalkannya begitu saja? Tepat sekali, perusahaan ini bukan milikmu. Hak apa yang kau miliki? Itu benar. Investasi adalah masalah besar. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Agar seorang tamu memutuskan investasi. Bukankah ini sedikit terlalu konyol? Jika kau tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, kami tidak akan menerima ini. Sungguh lelucon. Apakah akan berinvestasi dalam proyek ini atau tidak? Adalah urusan grup King Cheng sendiri. Apakah pantas bagi Anda untuk bergosip di sini? Seperti ini. Tuan Lu, aku tidak peduli ramuan sihir macam apa yang dia berikan padamu, yang membuatmu mengundangnya untuk menjadi tamu istimewa. Dan kau bahkan menaruh kekuasaan keputusan di tangannya. Tapi aku harus mengingatkanmu, dia tidak lebih dari menantu buangan keluarga Su. Sampah yang terkenal. Jika kau melakukan ini, aku khawatir ini akan menyebabkan C.E. Olin kehilangan muka sepenuhnya di dalam grup King Chen. Jika C.E. Olin meminta pertanggungjawabanmu, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Tepat sekali. Masalah yang menyangkut grup King Cheng seharusnya tidak diputuskan olehnya. Saya menyarankan Tuan Lu untuk mundur sebelum terlambat dan memutuskan hubungan dengannya. Pulihkan proyek itu. Dan terus serahkan kepada grup Su kami. Benar, itu harus dikembalikan kepada kakakku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu kepada C.E. Olin. Mengetahui kesalahan seseorang dan memperbaikinya adalah kebaikan terbesar. Tuan Lu, saya harap Anda segera memperbaiki ini. Tuan Lu, saya mendukung Anda memperbaikinya dengan cepat. Serahkan kontrak ini. Kembali ke grup Su. Kalian semua berpikir aku tidak memenuhi syarat, benarkah? Tepat sekali. Kau seorang pria penjual ikan. Bukankah kau hanya punya Dr. Dewa Ye sebagai kakak yang mendukungmu? Kualifikasi apa yang kau miliki? Jangan salah mengira bulu ayam sebagai mandat. Belum terlambat bagimu untuk mengubah pernyataanmu sekarang. Apakah kalian semua lupa? Aku bilang, grup King Cheng milik kakak keduaku, CEO grup King Cheng. Ling King Cheng The adalah film was kakak keduaku. translated and Kontrak narrated by ini. M. Media. Meskipun tidak diizinkan olehku, aku masih bisa, hanya dengan satu kalimat, memastikan kamu tidak mendapatkannya. Apel. Dia adik C.E. Olin. Satu saudara perempuan adalah dokter dewa. Satu saudara perempuan adalah manajer umum. Pria ini terlalu beruntung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau menjadi adik C.E. Olin? Aku sudah menikahimu selama 5 tahun. Jika kau punya si Olin sebagai saudara perempuan, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tepat sekali. Bagaimana mungkin C.E. Olin adalah saudara perempuannya? Jika dia memiliki keberuntungan sebesar itu, bagaimana mungkin dia masih menjadi pecundang yang terkenal? Kalian berdua telah bersekongkol bersama-sama untuk menipu kami, bukan? Lucian An. Kau terlalu berani. Tapi aku sangat penasaran. Berapa banyak uang yang sebenarnya dia berikan padamu untuk membuatmu mengabaikan segalanya dan bekerja sama dengannya dalam sandiwara ini? Anda harus mengaku jujur. Kalau tidak, saya akan menemui C.E. Olin dan membongkar Anda. Siapa yang mencariku untuk membongkar sesuatu? Kakak kedua. Bukankah ini yang dari keluarga Chen? Di perjamuan terakhir kali, kakak keduanya. Mungkinkah dia C.E. Olin? Bagaimana mungkin? Jelas sekali mereka berkolusi untuk membuat pertunjukan. Salam C.E. Olin. Bagaimana mungkin dia adalah C.E. Olin? Bajingan. Apakah dia C.E. Olin atau bukan, aku tidak tahu. Wakil C.E. Olin, kau sudah. Kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kontrak itu akan diberikan kepada Yoshan. Minggir. Benar, Wakil C.E. Olin. Bagaimana kau bisa menarik kembali perkataanmu? Itu karena Wakil C.E. Olin tidak tahu sebelumnya bahwa Anda dan Xiao Feng sudah bercerai. Dia hanya memberimu kontrak itu untuk menjilat Xiao Feng. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang,
Saya secara resmi mengumumkan, Shen Feng adalah adik dari Lin Qingcheng. Ini juga demi dia. Sehingga saya datang ke Hunju untuk berinvestasi 10 miliar. Dia dapat mewakili grup Qingcheng kami dalam membuat keputusan apapun. Sungguh keberuntungan besar, memiliki saudara perempuan yang begitu luar biasa. Keluarga Su pasti buta. Terakhir kali, mereka melewatkan Dr. Dewa Ye. Kali ini, mereka melewatkan grup Qingcheng lagi. Keluarga Su tamat. Sudah kubilang aku punya 3 kakak perempuan. Sangat cantik tiada tara. Menguasai satu wilayah dan sangat menyayangiku. Aku juga bilang bahwa grup Qingcheng milik kakak keduaku. Tapi kamu lebih memilih untuk mempercaya kebohongan yang sangat cacat darinya daripada mempercayaiku. Jadi sekarang aku ingin bertanya. Apakah kamu menyesal menceraikanku? Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau memberitahuku beberapa kali lagi, aku pasti akan mempercayaimu. Tepat sekali, kau jelas punya saudara perempuan. Dan dia sangat kuat. Kau sudah menikah dengan kakakku selama 5 tahun. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, apakah kakakku akan menceraikanmu? Benar jika kami tahu Anda punya kakak yang begitu kuat. Kami pasti akan sangat sibuk mempromosikan Anda. Pernikahanku dengan Yusan, apa hubungannya dengan kakakku? Apa yang kamu hargai? Apakah itu aku sebagai pribadi? Atau pengaruh dan kekuasaan kakakku? Tentu saja ini pengaruh saudara perempuanmu. Sekarang, jika kau meminta saudara perempuanmu untuk memberikan 10 miliar kepada keluarga Su, kami bisa membiarkan kakakku menikah lagi denganmu? Tepat sekali, karena kakakmu begitu kaya. Memberi kami 10 miliar, bukan apa-apa baginya. Itu maksudku. Saya pernah melihat orang tak tahu malu, tapi tidak pernah setak tahu malu ini. Tuan Muda Shen kali ini. Anda pasti benar-benar patah hati kan? Sebenarnya hari ini, aku awalnya berniat memberimu kesempatan. Asalkan kamu mempercayaiku sekali saja. Pesanan 10 miliar ini akan menjadi milikmu. Tapi kamu tetap hanya memilih untuk mempercayainya. Tidak mau mempercayaiku. Kamu mendorongku menjauh lagi. Aku mempercayaimu. The film Aku was mempercayaimu translated apapun yang kau and katakan. narrated by M Media. Asalkan kau memberiku kontrak 10 miliar itu, aku akan menikahimu lagi. Kamu yang mengatakannya. Apakah itu benar? Sungguh, aku benar-benar bersedia menikahimu lagi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Meskipun aku memanggil mereka kakak, tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada hubungan darah. Dan aku sama sekali tidak akan menerima dana apapun dari mereka. Sama sekali tidak ada pesanan 10 miliar. Apakah kamu masih ingin menikah lagi denganku? Baiklah, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mempercayai apapun yang aku katakan. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Meskipun kakak-kakakku memiliki keanggunan tiada tara serta kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi, tapi statusku adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bandingkan. Apakah kamu mempercayainya? Jika kau benar-benar memiliki status yang begitu menonjol, apakah kau masih akan tinggal di keluarga suku, menumpang pada kami selama 5 tahun? Pada akhirnya, kamu tetap tidak mempercayaiku, Su Yusan. Kita benar-benar berakhir. Mulai sekarang, kita berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Xiao Feng, seharusnya sudah begini sejak lama. Kakak bilang, selama kamu bersedia, semua yang dimiliki kakak adalah milikmu. Su Yusan, kau tidak akan pernah tahu pria macam apa yang kau lewatkan. Tapi saya tetap harus berterima kasih pada Anda, karena telah menyerahkan Shen Feng kepada saya. Tak tahu malu, seseorang. C. Eolin. Usir orang-orang yang mengganggu. Ini dari sini. Usir mereka semua. Pergi. Pergi. Cepat dan pergi. Xiao Feng, kakak kedua mengundangmu makan malam romantis besok malam. Hanya kita berdua. Besok adalah hari ulang tahun saya. Saya ingin merayakannya bersama Anda. Juga hanya kita berdua. Aku sudah membahasnya dengan kakak sulungmu. Ini yang diinginkan kakak sulungmu. Baiklah, kalau begitu. Apa yang kau lakukan di sini? The Apa film yang was aku lakukan di sini? translated and Si Eusu tidak punya narrated hak by untuk M ikut Media. campurkan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya.
Sebenarnya apa yang kau lakukan di sini? Menunggu seseorang. Apakah kau menunggu Nona Nin? Itu benar. Itu Nona Nin. Baiklah, sekarang Anda bisa pergikan. Aku tidak suka diganggu oleh orang lain. Xian Feng, aku mengerahkan upaya luar biasa hanya untuk mencari tahu bahwa Nona Nin akan bertemu tamu di sini malam ini. Aku tidak menyangka kau juga mengetahuinya. Aku meremehkanmu. Seorang dokter dewa, seorang CEO wanita. Kau sudah punya 2 kakak perempuan. Melindungimu apakah itu belum cukup? Sekarang kau ingin datang dan bergantung pada Nona Nin. Kau mengandalkan wanita untuk mencari nafkah. Apakah kau sudah ketagihan? Tidak bisakah kau sedikit lebih mandiri? Sebagai seorang pria, apakah kau sudah benar-benar membuang martabatmu? Su Yusan, kamu salah paham. Aku Xian Feng, tidak pernah berpikir untuk bergantung pada siapapun. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang pantas untuk aku bergantung padanya. Lebih jauh lagi, bahkan jika ada ketergantungan, itu adalah Nin Changge yang bergantung padaku. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Xian Feng, jika aku tidak tahu identitas aslimu, aku mungkin benar-benar tertipu olehmu. Mengapa kau tidak mengambil baskom berisi air? Dan bercerminlah baik-baik, sadari statusmu sendiri. Hak apa yang kau miliki? Untuk menyombongkan diri bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas kau dekati. Status. Aku sudah katakan sebelumnya, statusku adalah sesuatu yang kamu tidak bisa pahami. Cukup Xian Feng. Nona Nin akan segera tiba di sini. Tempat ini bukanlah tempat kau bisa tinggal. Dan Nona Nin bukanlah seseorang yang bisa kau dekati. Orang harus tahu diri. Aku sudah bilang, aku datang ke sini bukan untuk bergantung padanya. Aku mengerti sekarang. Dia memang tidak di sini untuk mendekati Nona Nin. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa kami ingin berkenalan dengan Nona Nin, dia sengaja datang untuk membuat masalah. Aku tidak pernah menyangka niatmu bisa begitu jahat. 2 kali kau menyabotase kontrakku. Apakah itu belum cukup? Mengapa kau datang lagi untuk menyabotase perkenalanku dengan Nona Nin? Apakah kau bersikeras mendorongku sampai aku tidak punya tempat lagi untuk berpaling sebelum kau berhenti? Su Yusan, dia hanya membuat spekulasi tanpa dasar, menuduhku tanpa dasar. Namun kamu mempercayainya dengan teguh. Tapi aku, bahkan jika aku menyajikan fakta sekuat besi, kamu tetap tidak akan mempercayainya. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa sebenarnya ini terjadi. Mengapa? Tentu saja itu karena kau pengecut dan tidak kompeten, dan pembohong ulung. Kau jelas memiliki 2 saudari dengan status luar biasa. Mengapa kau tidak The film was memberitahuku? translated Di matamu. and narrated by M Media. Apakah aku istrimu? Bahkan ada, jika aku tahu lebih awal bahwa kau memiliki saudari dengan status luar biasa seperti itu, apakah aku akan menceraikanmu? Sepertinya yang kamu hargai adalah kekuasaan dan pengaruh mereka, dan bukan aku sebagai pribadi. Kalian berdua pergi. Jika kamu ingin bergantung pada Nin Changge, kamu ditakdirkan untuk gagal juga. Kaulah yang seharusnya pergi. Ini adalah kotak privat Nona Nin yang digunakan untuk menjamu tamu kehormatan. Pendudukanmu yang tidak sah pada dasarnya tidak dapat diterima. Aku menasihatimu sekarang. Segera keluar. Jika tidak, aku akan memastikan kau membayar mahal untuk ini. Kalau begitu aku benar-benar tidak akan pergi. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan Tuan Muda Xiao padaku. Xian Feng, kau mencari mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membuatmu menyadari nilai dirimu yang sebenarnya. Penjaga. Tuan Muda Xiao? Tuan Muda Xiao, apa perintah Anda? Manajer Wang, manajer Hotel Internasional Yunhai. Aku ingin kalian mematahkan kakinya dan melemparkannya keluar. Tuan Muda Xiao, dia bilang. Dia diundang oleh Nona Nin. Selain itu, kamar pribadi ini dipesan oleh Nona Nin. Saya tidak punya wewenang untuk mengusirnya. Apakah ada yang salah dengan matamu? Orang sekali berdia. Apakah dia pantas menjadi tamu kehormatan Nona Nin? Kau masih belum tahu identitasnya. Dia hanyalah penjual ikan yang bau, yang hidup dari keluarga Su selama 5 tahun. Dan akhirnya diusir. Dia hanyalah menantu yang tinggal serumah. Apakah kau pikir dia masih pantas menjadi VEP yang diundang oleh Nona Nin? Nona Nin akan segera tiba. Jika kau tidak mengusirnya sekarang, jika dia menyinggung Nona Nin, bisakah kau menanggung akibatnya? Terima kasih Tuan Muda Xiao atas pengingatnya. Kalau tidak, saya akan melakukan kesalahan besar hari ini. Tunggu apa lagi? Usir dia dari sini. Ya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan Shen, saya minta maaf karena terlambat. Tidak terlambat. Tepat waktu. Kau siapa? Menghalangiku berbisnis di wilayahku? Saya Nin Changge. Kau katakan padaku, siapa aku ini? Nin Chang.
G. Anda adalah Nona Nien. Apakah kau masih akan mengusir tamu terhormatku? Tidak. Bahkan jika Anda memberiku 10.000 nyali, saya tidak akan berani. Ini semua salah paham. Baiklah, saya akan meminta maaf sekarang. Saya minta maaf atas ketidaktahuan saya. Saya telah menyinggung Anda. Shenfeng. Mengapa kau berakting lagi? Terakhir kali kau meniru Nona Nien. Nona Nien tidak hanya diekspos olehku. Mengapa kau masih melibatkannya kali ini? Tapi sejujurnya, sikapnya cukup mirip. Sayangnya palsu tetaplah palsu. Tidak peduli seberapa mirip sikapnya. Dia tidak mungkin yang asli. Apel. Palsu. Tepat sekali, dia hanyalah seorang aktris yang disewa dengan uang. Bagus kalian berdua. Beraninya kalian menipu saya. Manajer dari yang terhormat, Hotel Internasional Yunhai. Saya pikir kalian sudah bosan hidup. Penjaga, usir dia keluar bersama dengannya. Tunggu, aku sudah memberitahu manajer umummu untuk datang ke sini. Apakah aku Nin Changgi? Dia akan tahu begitu dia tiba. Hanya kau. Kau pikir kau kenal manajer umum kami? Tahan dia, saya ingin menangani ini secara pribadi. Ini semua perbuatanmu sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuhku. Bagaimanapun itu tidak akan memakan banyak waktu. Saya sarankan Anda untuk tidak bergerak saat ini. Shenfeng, kau bocah, beraninya kau melawan. Tidakkah kau tahu cara menulis kata mati? Shenfeng, jika kau terus membuat masalah, benar-benar tidak akan ada cara untuk menyelesaikan ini. Selama kau berlutut dan meminta maaf, aku mungkin masih bisa memohon atas namamu, memberimu secercah harapan. Ini berakhir di sini. Manajer Su memohon untuk saya. Saya Shenfeng tidak bisa menerima bantuan itu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Manajer Wan, panggil semua penjaga keamanan ke sini segera. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghabisinya. Tidak perlu, dia hanyalah hama kecil. Mengapa repot-repot memanggil begitu banyak satpam? Saya bisa mengurusnya sendiri. Kau. Tepat sekali. Dunia hanya tahu bahwa saya adalah manajer lobi Hotel Internasional Yunhai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya juga seorang ahli seni bela diri taekwondo, seorang ahli sabuk hitam dan ke-9 untuk menghadapi seekor semut belaka. Saya bisa menghancurkannya dengan satu jari. Sabuk hitam dan ke-9 itu adalah master tingkat atas. Shenfeng, kau tamat. Mati di tangan master. Sabuk hitam dan ke-9 bisa dianggap sebagai keberuntunganmu. Dunia hanya tahu bahwa saya adalah menantu keluarga Su yang dicampakkan. Hanya tahu bahwa saya memiliki 3 saudara perempuan dengan bakat tak tertandingi. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saya sebenarnya adalah keberadaan yang dibutuhkan dunia untuk disembah. Kau terlalu sombong. Saya akan menggunakan 20 tahun keahlian saya untuk mengajarimu cara bersikap. Apa yang terjadi? Saya meremehkanmu. Kau membawa penjaga rahasia, bukan? Penjaga rahasia. Penjaga, panggil semua orang ke sini. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkannya hari ini. Siapa yang kau coba kalahkan? Tuan Gao, Anda sudah tiba. Tuan Gao. Kedua orang ini mengetahui bahwa manajer umum Hotel Internasional Yunhai bahwa Nona Nien akan segera datang ke sini. Mereka sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Dan mereka bahkan melukai manajer Wang. Benar sekali, ini benar-benar tidak termaafkan. Ini hanyalah mereka tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun padamu. Kau benar-benar kurang ajar. Apakah kau tahu Grand Hotel Yunhai ini siapa orang di baliknya? Dia adalah Nona Nin dari keluarga Niung dari Jincheng. Aku mengerti. Grand Hotel Internasional Yunhai juga merupakan properti milik Nona Nin. Jika kau menyinggungku Gao Huan, kau mungkin masih hidup. Tapi jika kau menyinggung Nona Nien, kejahatanmu tidak termaafkan. Benarkah begitu? Tentu saja. Nona Nien, status macam apa yang dia miliki? Posisinya sangat tinggi, sehingga orang-orang seperti kita bahkan tidak punya hak untuk menatapnya. Menyinggung Nona Nien benar-benar kejahatan yang tak termaafkan. Kalau begitu, lihatlah siapa aku ini. Tuan Gao, tidak perlu melihat lebih dekat. Dia hanyalah gadis manis kecil, seorang aktris sewaan. Saya sudah tahu sejak lama. Jika Anda menyukainya, malam ini saya akan mengirimnya
Ke kamar Anda. Tuan Gao, mengapa Anda memukul saya? Grand Hotel International Yunhai. Manajer umum Gao Huan menyambut Nona. Bawahan Anda terlambat menyambut Anda. Mohon maafkan bawahan Anda, Nona. Bagaimana mungkin dia? Dia pasti penipu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin dia adalah Nona Nin? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Gao, apakah Anda salah? Dia hanyalah palsu. Saya menjaminnya dengan nyawa saya. Diam. Apakah dia asli atau palsu? Bagaimana mungkin saya salah? Apakah kau mencoba membunuhku? Nona Nin, mohon ampuni nyawa saya. Saya tidak sengaja melakukannya. Ya. Dia menyesatkan saya. Nona, mohon tunjukkan belas kasihan. Nora. Nona Su. Sekarang Anda seharusnya akhirnya percaya bahwa saya tidak berbohong barusan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Orang yang berbohong adalah orang yang Anda yakini dengan teguh. Tuan Muda Shao. Tuan Muda Shao. Apakah Anda masih berpikir saya menyombongkan diri? Apakah Anda masih berpikir dia adalah penipu? Tidak. Apakah Anda tahu berapa kali Anda mengitari gerbang neraka? Nona Nin, sampah tak berguna. The film was Tidak, Tuan translated Shen. and Tuan narrated Shen, by M. saya tidak Media. akan berani melakukannya lagi lain kali. Nona Nin, ini adalah wilayah Anda. Saya serahkan penanganannya kepada Anda. Menyinggungku. Aku mungkin masih bisa membiarkannya. Tapi menyinggung Tuan Muda Shen. Tidak ada jalan untuk lari dari hukuman. Gao Huan, Saya di sini. kau urus anjingmu sendiri. Ya. Penjaga. Bawa orang bodoh yang tidak tahu diri ini keluar. Patahkan kedua kakinya. Masukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Saya salah. CL Gao, mohon ampuni nyawa saya. Saya punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil yang harus dinafkahi. Adapun kalian berdua yang berulang kali terus-menerus menyinggung Tuan Shen, jika kalian tidak dihukum berat, keadilan tidak akan ditegakkan. Aku akan menghukum kalian. Benar-benar layak menjadi wanita yang dipilih oleh Ku Yuan Tao. Tindakannya memang tegas. Yuan Tao, tuan muda keluarga Yuan. Yuan Tao. Siapa dia? Yuan Tao, keluarga kuat nomor 1 di Qingzhou. Tuan muda dari keluarga Yuan. Ternyata itu Tuan Muda Yuan. Nin Changge meninggalkanku dan diam-diam meninggalkan Jingcheng. Jika kau hanya bepergian itu tidak masalah. Tapi satu hal yang sama sekali tidak boleh kau lakukan adalah bermain-main dengan pria lain. Yuan Tao, kau dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Apapun yang ingin kulakukan, itu bukan urusanmu. Jadi Tuan Muda Yuan juga menyukai Nin Changge. Bagaimana mungkin aku tidak? Kau adalah wanita yang dipilih oleh Ku Yuan Tao. Dan kau seharusnya hanya menjadi milikku. Siapapun yang berani menyentuhmu harus mati. Katakan padaku siapa pria yang kau mainkan itu. Aku akan mengatakannya lagi. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Sekarang, pergi segera. Jangan datang dan ganggu hidupku. Tuan Muda Yuan, saya tahu. Tuan Muda Yuan, saya tahu. Pria yang bermain-main dengannya adalah dia. Kau siapa? Xiao Mingyang dari keluarga Xiao di Yunshou. Keluarga Xiao. Sampah macam apa mereka? Belum pernah dengar. Kau ingin menjadi pesurun? Maka kau harus memiliki kesadaran sebagai pesurun. Contohnya, sepatuku sedikit kotor. Aku akan menghabisi mereka. Suatu hari, aku akan mengambil kembali semua yang hilang hari ini. Berlipat ganda. Mulai sekarang keluarga Xiaomu di Yunshou berada di bawah perlindungan keluarga Yuanku. Terima kasih Tuan Muda Yuan. Berani mencuri wanita dari Ku Yuan Tao. Kau adalah yang pertama. Aku sangat penasaran. Keluarga kuat mana? Pewaris generasi kedua kau ini. Sehingga kau berani begitu lancang. Tuan Muda Yuan. Pewaris keluarga kuat macam apa dia? Dia hanyalah penjual ikan tak berguna. Dia hidup menumpang pada keluarga Su selama 5 tahun. Dan akhirnya diusir. Hanya menantu yang tinggal serumah, yang tidak berguna. Jadi dia hanya seorang yang tidak berguna. Nin Changge. Haruskah kukatakan kau memiliki penglihatan yang buruk? Atau selera yang unik? Menolak Tuan Muda Agung dari keluarga Yuan. Demi seorang yang tidak berharga. Kau benar-benar membuatku bingung. Dia bukan orang tak berguna. Identitasnya berada di luar imajinasimu, Yuan Tao. Aku mengerti. Dia pasti memberimu semacam ramuan cinta kan? Membuatmu percaya dia adalah naga sejati di antara manusia. Dan benar-benar mengabdi padanya. Jangan khawatir, aku akan memberitahunya konsekuensi dari menipumu. Bocah kecil berlutut dan minta maaf segera.
Jika tidak murka keluarga Yuanku, adalah sesuatu yang tidak bisa kau tanggung. Keluarga Yuan yang rendahan saya tidak akan berlutut. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Beraninya kau berani menantang. Tuan Muda Yuan. Apakah kau bosan hidup? Baru saja kau mengandalkan pengaruh keluarga Nin. Sekarang mari kita lihat seberapa sombong kau masih bisa. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Master Chen. Giliranmu untuk maju. Kalahkan si bodoh ini. Bocah kecil ini untukku. Chen Long seorang prajurit aula naga. Beri dia pelajaran yang bagus. Tentang bagaimana harus bersikap di masa depan. Dia jelas bukan bocah kecil. Tapi seorang ahli langka. Seorang Grandmaster tidak buruk. Pemandangan yang cukup langka memang. Kau benar-benar melihat kekuatanku. Sepertinya kekuatanmu. Bahkan lebih tinggi. Apa kau bilang? Dia juga seorang seniman bela diri. Bagaimana mungkin dia seorang seniman bela diri? Bagaimana ini mungkin? Sudah kubilang, kau tidak tahu pria macam apa yang telah kau lewatkan. Kau tidak tahu apa-apa tentang identitasnya. Tuan muda jangan khawatir. Bahkan jika dia punya sedikit kemampuan, di depan orang tua ini, dia tidak istimewa. Aku masih bisa dengan mudah menangkapnya. Itu benar. Kau adalah anggota dari Dragon Hall. Dan seorang ahli berperingkat tinggi. Bagaimana mungkin kau bisa kalah dari hanya seorang bocah kecil? Xian Fan. Jadi bagaimana jika kau seorang seniman bela diri di depan Master Chen? Kau bukan apa-apa. Cepat berlutut dan minta maaf. Jika kau memuaskanku, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Anda adalah anggota Dragon Hall. Itu benar. Dawes rendahan ini berasal dari Dragon Hall. Teman muda kau memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Jika kau bersedia menjadi muridku dan menghormatiku sebagai ayahmu, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana menurutmu? Shen Feng, untuk bisa menjadikan seorang ahli dari Dragon Hall sebagai gurumu, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tunggu apa lagi? Diam. Identitasnya berada di luar imajinasimu. Kau tidak pantas mendikte hidupnya. Saya tidak pernah berpikir seorang ahli dari Dragon Hall benar-benar siap sedia atas perintahnya. Dragon Hall. Seberapa bobrok jadinya? Kau bocah muda. Beraninya kau berbicara tidak sopan tentang Dragon Hall. Jika Anda benar-benar anggota Dragon Hall, bagaimana mungkin Anda tidak mengenali benda ini? Kau. Serangan seorang Grandmaster. Sungguh luar biasa. Xian Fang, kau pasti mati kali ini. Bahkan keluarga Nin tidak bisa menyelamatkanmu. Mengapa kau menarik kembali pukulanmu? Pukul dia, bunuh dia. Bocah, beraninya kau mengajari orang tua ini apa yang harus dilakukan. Master Chen, mengapa kau berhenti? Mungkinkah kalian saling kenal? Identitas Tuan Muda adalah rahasia besar. Itu tidak boleh diungkapkan. Aku, orang tua ini, adalah seorang ahli dari Dragon Hall. Bagaimana mungkin aku benar-benar diperintah oleh hanya seorang anak kaya yang tidak berguna sepertimu? Beberapa orang bukanlah orang yang bisa kau mudah sakiti. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Muda Zhao. Yu Hentao. Ahlimu sudah pergi sekarang. Sekarang, apakah kau masih ingin bertindak melawan Tuan Muda Shen? Nin Changge. Kau tidak akan berpikir bahwa dukunganku hanyalah sosok kecil dari Dragon Hall, hanya seorang Grandmaster Card. Atau kau berpikir aku datang ke Yunsu hanya untuk mencarimu? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Aku mungkin juga memberitahumu kabar yang sangat baik. Satu-satunya Dewi Perang Daxia, Qin Hongling, akan mendirikan kediamannya di Yunshol. Keluarga Yuanku telah secara pribadi ditunjuk oleh atasan untuk bertanggung jawab penuh dalam mengorganisir upacara akbar pendirian kediaman Dewi Perang Qin. The film was Mulai sekarang, translated and dengan keluarga narrated Yuanku by didukung oleh NVIDIA. Dewi Perang Qin, kita pasti akan melambung pesat dengan prospek tak terbatas. Ketika saat itu tiba, menghancurkan keluarga Nimu dari Jingcheng. Bukankah itu akan menjadi hal yang sangat mudah? Pendukung keluarga mereka ternyata adalah kakak perempuan tertua saya. Sungguh suatu kebetulan. Aku tidak menyangka keluarga Yuan ternyata didukung oleh Dewa Perang Qian. Kalau begitu kita juga bisa menghadiri upacara agung penetapan kediaman Dewa Perang Qian. Tentu saja, karena kamu telah menjadi anjing keluarga Yuanku.
Tulang yang bagus seperti itu tentu tidak akan tanpamu. Datang saja padaku nanti untuk mengambilnya. Terima kasih Tuan Muda Yuan. Itu luar biasa jika kita bisa mengenal Dewa Perangkin. Mengapa aku harus khawatir bahwa grup suku tidak bisa melambung tinggi? Itu hanya surat undangan biasa. Mengingat bahwa kita pernah menjadi suami istri, saya akan memberi Anda sebanyak yang Anda mau. Mengapa menerima sedekah dari orang lain? Shen Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah bergantung pada keluarga Nin, kau bisa besar kepala. Aku Su Yushan pasti akan mengandalkan kemampuanku sendiri, menjadi burung phoenix yang melayang di 9 langit. Dan kau tidak peduli berapa banyak wanita yang kau ganduli, akan tetap menjadi si tidak berguna itu, yang hanya hidup dari wanita. Bocah kecil sialan. Selama kamu patuh menjadi wanitaku, aku bisa memberimu surat undangan. Sehingga keluarga Ninmu juga bisa mengandalkan Dewi Perangkin dan bangkit pesat. Jika tidak, kamu akan dihancurkan di bawah kaki keluarga Yuanku dan benar-benar merosot. Dewa Perangkin memang terhormat. Tetapi selama aku punya Tuan Shen, itu sudah cukup bagiku untuk melawan seluruh dunia. Aku tetap pada apa yang kukatakan. Kau sama sekali tidak menyadari kekuatan sejati Tuan Shen. Aku tidak menyangka putri sulung keluarga Nin yang bermartabat ternyata akan menghargai orang yang kubuang, seperti sepatu usang sebagai harta. Apakah kau tidak takut diejek oleh semua orang di dunia? Upacara akbar pendirian kediaman Dewa Perangkin. Aku pasti akan datang sendiri. Ketika saatnya tiba, aku ingin melihat siapa orang yang benar-benar sesat, yang benar-benar menjadi sasaran cemoohan dunia. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu di upacara pelantikan. Setelah kita berkenalan dengan Dewa Perangkin, kalian semua akan menjadi semut. Shen Feng, setelah upacara pelantikan, akan menjadi tanggal kematianmu. Seseorang menawarkan wajahnya untuk kau tampar lagi. Apakah kau tidak senang? Saya benar-benar tidak ingin dia pergi. Tapi saya tahu saya pasti tidak bisa menghentikannya. Selain itu, saya sudah berjanji pada kakak tertua. Saya harus pergi. Jadi kau bisa pergi tanpa khawatir. Gao Huan, Nona muda, carikan aku tim desain terbaik. Aku ingin menciptakan penampilan paling sempurna untuk Tuan Shen. Biarkan dia menjadi bintang paling memukau di seluruh acara. ya, pengaturan tempatnya sangat mewah. Keluarga Shou pasti telah membayar harga yang mahal untuk ini. Melayani ketua balai adalah suatu kehormatan bagi keluarga Shou kami. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, aku tidak akan ragu. Yushan, kau tidak boleh duduk di sini. Mengapa ini adalah tempat terdekat dengan panggung? Aku benar-benar ingin duduk di sini. Ketika ketua balai tiba, aku ingin melihat dengan jelas. Ini disiapkan khusus untuk ketua balai. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Saya minta maaf, saya lancang. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan tempat untukmu di sebelah sini. Lihat, bukankah tempat ini, di mana kau juga bisa melihat semuanya dengan jelas? Ya. Terima kasih. Mengapa kau bersikap begitu sopan padaku? Shen Feng. Dia benar-benar mencoba duduk di kursi eksklusif ketua balai. Shen Feng, kau harus melihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Dan kau berani duduk di sini? Orang macam apa aku ini? Kau seharusnya sangat jelas tentang itu. Ini adalah kursi eksklusif ketua balai. Tokoh terkemuka seperti kita harus menghormatinya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di sini? Itu hanya sebuah kursi. Haruskah itu juga dibagi menjadi pangkat? Status macam apa yang menentukan kursi macam apa yang kau duduki? Ini adalah aturannya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menempel pada ketiga saudara perempuanmu, kau bisa menganggap dirimu lebih unggul dari orang lain. Kurasa kau salah paham. Bukan berarti ketiga kakakku mendukungku, melainkan aku yang mendukung ketiga kakakku. Shen Feng, apakah kau tahu apa yang kau katakan di sini? Semua orang yang hadir tahu siapa dirimu. Kau hanyalah penjual ikan dari jalanan yang menumpang hidup pada keluarga Su selama 5 tahun, tidak mencapai apa-apa dan akhirnya diusir. Jika bukan karena ketiga kakak perempuanmu, kau pasti sudah mati 800 kali. Hak apa yang kau miliki untuk melontarkan omong kosong di sini? Mengklaim kau mendukung ketiga kakak perempuanmu. Shen Feng, kau punya saudara perempuan bukan saudara laki-laki. Kau seharusnya tidak punya hubungan dengan ketua balai yang terhormat. Keluar segera. Ini bukan tempat bagimu untuk pamer atau menipu orang. Si Yoshan, dia tidak terkait dengan ketua balai. Sebaliknya hubungan mereka sangat dekat. Dekat, kalau begitu aku ingin tahu hubungan macam apa itu. Kalau begitu kau lebih baik berdiri teguh.
agar aku tidak menakutimu saat aku memberitahumu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Upacara akbar ini diselenggarakan oleh keluarga Xiaoku. Aku Xiao Mingyang. Bahkan telah diangkat oleh ketua balai sebagai orang kepercayaannya. Dan kami akan memerintah dunia bersama. Dan menguasai semua wilayah. Katakan padaku siapa lagi di dunia ini yang mungkin bisa menakuti Xiao Mingyang hingga merasa gelisah. Kapan kau menjadi orang kepercayaanku? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Orang kepercayaanmu. Apakah kau mengatakan bahwa ketua balai naga yang akan naik tahta adalah kau bocah? Itu benar. Aku adalah orang yang tak terjangkau yang kau bicarakan. Master Balai Naga yang dihormati oleh ribuan orang. Shen Feng. Ketua balai naga. Hanya denganmu kau ingin membuat semua orang di sini tertawa sampai mati. Badut. Aku mengerti. Hari ini kau ada di sini hanya untuk pamer bukan buat keributan bajingan tak berguna. Begitu kau meledakkan masalah ini dan dieksekusi oleh ketua balai, kedua keluarga kita akan dapat menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Tepat sekali. Anak ini mencari mati. Shi Yoshan, sudah kukatakan padamu sejak lama. Identitas Shen Feng di luar perkiraanmu. Sekarang kau seharusnya mengerti makna di balik kata-kataku. Sayang sekali kau masih tidak mempercayainya. Sungguh menyedihkan. Jika dia mengaku sebagai orang lain, mungkin kami akan mempercayainya. Tapi dia bersikeras mengaku sebagai ketua balai. Dia hanya mencari mati. Nin Changgi, aku menasihatimu. Jangan ikuti dia dalam hayalannya. Aku masih harus mengatakan, yang delusi adalah kau, Tuan Muda Zhao. Upacara hari ini luar biasa. Ini menyangkut masa depan kedua keluarga kita. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia menyinggung ketua balai. Kalau tidak, kita tidak bisa menanggung akibatnya. Benar. Apakah keluarga Yuan saya bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan? Bergantung pada hari ini. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan bajingan tak berguna merusak rencana besar kita. Keluarga Zhu juga perlu mengandalkan wibawa ketua balai untuk menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Tuan Muda Xiao mohon segera ambil keputusan. Keluarga Feng juga sama. Kami harap Tuan Muda Xiao tidak ragu-ragu dan membiarkan bajingan tak berguna ini terus membuat kekacauan. Sayang sekali. Apa yang menantimu kali ini bukanlah kekecewaan, tetapi keputusasaan yang mutlak dan total. Kau makhluk yang tidak tahu hidup dari mati. Beraninya kau berbicara begitu sombong di sini. Pengawal, tangkap orang ini yang mencoba mengganggu upacara dan berani menyinggung ketua balai. Patahkan kakinya dan usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tidakkah kau tahu bahkan sekarang bahwa dia adalah Tuan Olah Naga? Saya tidak pernah menyangka bahwa Dr. Dewa Ye yang terhormat juga akan memiliki hari untuk memberikan kesaksian palsu. Saya katakan kepada Anda, dia adalah penipu. Bahkan dengan kesaksian Anda, dia tidak bisa menjadi asli. Lalu bagaimana denganku? Dewi Perang Daxia ada di sini. Apakah kau yakin? Tentu saja memiliki Dewi Perang. Bersaksi pasti akan kredibel. Tetapi Anda adalah kakak perempuannya. Anda pasti harus membelanya. Oleh karena itu kesaksian Anda juga tidak dapat diandalkan. Kau bahkan tidak mempercayai perkataan Dewi Perang Daxia. Kau benar-benar keras kepala tanpa harapan. Yang keras kepala tanpa harapan adalah kalian. Nin Changge, aku sudah berjanji setile kepada Tuan Muda Xiao. Sebentar lagi bersama Tuan Muda Xiao, aku akan menjadi orang kepercayaan terdekat dari ketua aula. Kenaikan pesat sudah di depan mata. Jika kau tidak ingin keluarga Nin dihancurkan, berlututlah dengan patuh dan mohon padaku. Aku akan mengizinkanmu menjadi wanitaku. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau begitu aku juga menyarankanmu untuk berlutut dengan patuh dan memohon Shen Feng untuk mengampuni nyawa anjingmu. Ini juga nasihat terakhirku padamu. Bukan hanya dia, tetapi termasuk kau. Dan kau. Berlututlah segera. Atas kesalahan yang telah kau lakukan, mohon ampun. Ini juga kesempatan terakhirmu. Sudah kuduga dari seorang benalu tak berguna, dengan 3 kakak perempuan di sekitar. Suara-suaramu lebih keras dari sebelumnya. Tuan Muda Xiao, hentikan omong kosong ini. Jika badut semacam ini tidak segera diurus, itu akan memengaruhi wibawa ketua aula. Tepat sekali. Menghina ketua aula, kita semua harus menanggung tanggung jawabnya. Dewa Perangkian, saya memperingatkan Anda dalam kapasitas saya sebagai bawahan terpercaya dari ketua Balai Naga. Saya bermaksud untuk menangani badut ini. Saya harap Anda tidak ikut campur. Jika tidak, jika ketua balai menyalahkan, Anda juga tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kau bodoh yang ceroboh. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padanya. Dewa Perang cukup bijaksana. Pengawal, tangkap dia. Utusan Su Kue tiba.
Keributan apa ini? Melapor kepada utusan. Seseorang cukup berani untuk menyamar sebagai ketua aula. Mereka sama sekali tidak menghormati Anda dan Aula Naga. Dan meremehkan Anda. Apakah ini benar? Benar sekali. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Mingyang, bukankah aku menugaskanmu sepenuhnya untuk mengurus situasi di sini? Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan mendasar seperti itu? Mohon tenangkan amarah Anda utusan. Itu semua karena kelalaian sesaat saya. Saya akan meminta seseorang mengusirnya segera. Pengawal. Tunggu sebentar. Aku ingin melihat siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Ola. Siapa sebenarnya orang ini? Itu dia. Dia pernah tinggal bersama keluarga Su sebagai pria simpanan selama beberapa tahun. Dia pandai mencari perhatian, mengandalkan saudara perempuannya. Dia berkeliling menipu orang. Itulah tepatnya yang sedang kita bicarakan. Benar sekali. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Itu benar, aku bisa bersaksi. Dia yang menyamar sebagai ketua aula. Dia pantas dihukum mati. Aku juga bisa bersaksi. Kami mohon utusan Zuko memerintahkan eksekusinya. Untuk menjunjung tinggi martabat Ola Naga, mohon berikan perintah utusan untuk mengeksekusinya di tempat. Tutup mulutmu. Ada apa, Ayah? Dia adalah ketua Ola Naga. Ayah pasti salah. Dia adalah pria simpanan di keluarga Su selama beberapa tahun. Anak durhaka. Kau akan menghancurkan keluarga Shao kita. Jangan hentikan aku akan membunuhnya sendiri. Tutup mulutmu. Ketua Aula. Ini semua salahku. Aku gagal memberikan semua informasimu kepada anak durhaka ini yang membuatnya menyinggungmu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apakah dia benar-benar ketua aula? Kepala keluarga Shao pasti salah mengira dia orang lain. Ayah mulai pikun. Jukyu, kau boleh memberitahu mereka kebenaran terakhir sekarang. Si Yoshan, aku siap mendengarkan suara patah hatimu. Bawahanmu dengan hormat menyambut kenaikan tahta Tuan Ola. Dengan hormat menyambut kenaikan tahta ketua aula. Dengan hormat menyambut kenaikan tahta Tuan Ola. Ini. Dia benar-benar. Benar-benar. Itu sudah sepantasnya. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Tidak mungkin ini, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua balai? Jiti kau benar-benar ketua balai naga. Ya, Lalu mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? bukankah sudah kukatakan padamu? Su Yushan, semua prasangkamu yang menghancurkanmu. Bahkan jika apa yang dia katakan, kebohongannya penuh celah, kau masih lebih memilih mempercayainya daripada mempercayai Xiao Feng. Kau pantas mendapatkannya. Sekarang aku akan bertanya padamu The film untuk was terakhir kalinya. translated and narrated by Aku bilang aku punya Media. 3 kakak perempuan. Sangat cantik tak tertandingi. Yang mendominasi satu wilayah dan sangat mencintaiku. Apakah kau mempercayainya? Aku mempercayainya. Aku bilang identitasku tak terukur. Apakah kau mempercayainya? Aku mempercayainya, aku benar-benar mempercayainya. Lalu, apakah kau menyesal menceraikanku? Aku menyesalinya. Aku sepenuhnya dan benar-benar menyesalinya. Shen Feng, mari kita mulai lagi. Su Yusan. Aku sudah mencapai hasil yang kuinginkan. Mulai sekarang, kita sudah selesai satu sama lain, dan tidak memiliki ikatan lebih lanjut. Zhao Mingyang. Sekarang, apakah kau masih berani mengatakan, kau adalah orang kepercayaanku, dan ingin mengikutiku untuk menguasai dunia? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Yuan Tao. Keluarga Yuanmu, apakah kau masih berpikir kau bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan? Su Kui. Bawahan hadir. Orang-orang yang terdaftar di atas harus diselesaikan satu persatu. Ya Tuan Ola. Sekarang aku punya pengumuman penting untuk dibuat. Bisakah kau memberiku tanganmu? Aku mengumumkan bahwa mulai saat ini, Nin Changge putri sulung keluarga Nin adalah tunangan Shen Feng. Bagus. Bagus. Aku keberatan dengan pernikahan ini. Shen Feng, kau tidak bisa meninggalkan Yushan. Kau pernah bersumpah bahwa kau akan mencintainya seumur hidup. Kakak ipar. Kami semua tahu kami salah. Tolong jangan tinggalkan kakakku. Kalau tidak kemuliaan dan kekayaan, keluarga Su kita akan hilang. Yushan, cepatlah dan mohon pada Shen Feng. Menantu yang begitu baik. Di mana lagi kita bisa menemukannya? Kita tidak bisa kembali. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Yushan, bagaimana kau bisa menyerah? Setidaknya, kau harus memeras biaya putus darinya. Shen Feng, kau memulai sesuatu lalu meninggalkannya.
Kau melanggar janjimu. Meninggalkan kakakku. Kau tidak pantas menjadi seorang pria. Kecuali kau membayar biaya putus sebesar 100 miliar. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Sukui, Bawahan hadir. usir mereka. Shen Feng, Siapa yang berani? Pergi.